Saya kerja 14 jam sehari. Jam 9 tuh buka laptop, bisa selesai pernah jam 11 malam, atau yang paling parah tuh jam 12 malam. Atasan bilang kalau work-life balance itu bisa kalau target kita udah kecapai. Sebuah kemewahan work-life balance itu. Harus selalu cepat ya, karena mereka tidak melihat kita secara langsung gitu. Jadi kalau misalnya sampai kita lama, kita dinilai nggak kerja, dan ditambah lagi ada meeting-meeting. Jadi pekerjaan yang sebelumnya yang kita udah atur akan tertunda. 8 jam itu nggak cukup. Kebanyakan orang nggak enakan. Kita semua ngejalanin project yang berbeda-beda. Karena jam ketemunya beda, akhirnya cuman bisa di jam 8 malam misalnya. Ya udah mau nggak mau akhirnya kita ngejalanin itu. Nggak enak nih nolak, jadilah meeting jam 8 malam. Susah tidur itu yang pertama ya, susah tidur, khawatir ada WhatsApp masuk, karena kan bekerja juga di kamar ya, di dekat tempat tidur kita gitu, kayak kita ngelihat laptop kita di situ gitu, terus gelisah. Mimpinya kerja, mimpi lagi meeting coy. Mimpi dikejar-kejar deadline itu tuh tiap hari, hampir tiap hari itu. Kebawa mimpi, presentasi, atau enggak lagi virtual meeting. Bangun-bangun terus pusing sendiri, panik sendiri gitu. Walaupun itu sebenarnya mimpi gitu. Jadi orang tua juga ngomong, kok lu ada di rumah tapi kita jarang makan bareng, jarang hangout bareng, ngobrol bareng lagi. Gak cuma itu, WHO menyebut kerja lembur berlebihan meningkatkan risiko sakit jantung hingga 17%, dan stroke hingga 35%. Mematikan. WHO juga mencatat dalam setahun pernah terdapat 745.000 orang di seluruh dunia meninggal karena kerja berlebihan. Halo, nama aku Nadia Amalia. Aku CEO dan co-founder dari 1000. Sekarang kita ada 23 orang. Kalau misalnya lebih dari 8 jam, pertumbuhannya itu lebih tinggi dibandingkan ekspektasi. Kita harus menghadapi pertumbuhan tersebut, mau nggak mau harus lembur, karena kita nggak ada waktu untuk meng-hire orang baru gitu. Biasanya kan untuk meng-hire bisa butuh 1-2 bulan. Salah satu culture yang kita bawa banget di perusahaan kita adalah keterbukaan. Kalau misalnya mereka protes, mereka langsung protes. Ini protes nih, kecapean kerja gitu. Kalau misalnya capek karena pertumbuhan yang lebih dibandingkan ekspektasi, besoknya kita langsung buka lowongan. Jadi we want to make sure ini tuh temporary. Pernah mencoba untuk menolak, cuman tidak didengarkan. Tiba-tiba memberikan pekerjaan yang dadakan, padahal jamnya udah menunjukkan pukul 5, hajar aja terus. Jam kerja itu dihitung batasan maksimalnya per minggu ya. Jadi 1 minggu itu 40 jam. Kalau melebihi jam kerja tadi, dianggapnya sebagai waktu kerja lembur. Ini wajib diberikan upah lemburnya gitu. Jabatan-jabatan yang dia bisa fungsinya itu sebagai pemikir atau sebagai pengendali di perusahaan yang biasanya juga salary-nya tinggi ya. Cuman kan waktu tanda tangan kontrak kita nggak membayangkan ya lembur yang dimaksud itu bisa sampai tengah malam, hari Sabtu harus standby. Ketika karyawannya merasa tidak sehat atau memang tidak ingin untuk bekerja lembur, punya hak untuk menolak bekerja lembur. Karena sekali lagi yang namanya waktu kerja lembur itu adalah hak, bukan kewajiban. Kalau gue kerja di kantor orang aja bisa segininya, gimana kalau gue ngebangun perusahaan gue sendiri?
Yang ini nggak capek karena ngurusin cita-cita gue sendiri. Mungkin karena dari hatinya ya, jadi jadi nggak ngerasa burnout. Ya karena dapetin duit buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Kenapa nggak resign aja ya Mbak? Kalau untuk resign sih sebenarnya susah. Kalau memang saya suka pekerjaan di startup, ya saya dengar dari teman, memang kayak gitu cara kerjanya gitu. Kalau pindah kantor juga akan sama. Pikiran negatif thinking saya adalah perusahaan ngerasa karyawannya bisa kerja lebih. Kita akan kerja 8 jam di kantor, tapi pulang kita masih disuruh meeting.